Selamat datang di channel pendidikan Meja Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang teks diskusi bagian kedua, yakni tentang dengan tujuan pembelajaran mengidentifikasi unsur kebahasaan teks diskusi. Jadi yang akan kita bahas adalah unsur kebahasaan teks diskusi, lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Nah, aspek kebahasaan dalam teks diskusi yang kita bahas ada beberapa macam kan. Yang pertama adalah namun sebelum ke faedah perlu mengetahui dulu perbedaan antara frasa, klausa dan kalimat, karena ini sangat penting untuk membahas tentang kaidah kebahasaan teks diskusi. Nah, frasa saya ambil dari ruang guru. Di sini frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang memiliki makna. Ciri dari frasa terdiri dari dua kata atau lebih. Kemudian tidak mengandung predikat, memiliki fungsi gramatikal dalam kalimat. Ini adalah ciri frasa. Nah, contohnya kita bercontoh saja ya. Dua orang anak sedang membaca buku cerita. Ini satu frasa, ya kan? Kemudian ini juga satu frasa. Nah, satu frasa ini dua kata atau lebih yang dia satu fungsi. Buku cerita itu adalah satu frasa. Anak itu berlari kencang sore ini, paman dan bibi. Nah, ini ada yang menggaris bawah ini adalah frasa. Kemudian selain frasa ada yang namanya klausa. Kalau klausa gabungan kata yang terdiri dari subjek dan predikat. Sepintas sama ya kan dengan kalimat. Terlihat mirip tapi ada hal yang membedakan antara klausa dan kalimat, yaitu klausa tidak diakhiri dengan intonasi akhir dan tidak memiliki tanda baca. Intonasi akhir yang dimaksudkan itu bisa berupa intonasi tanya, biasanya perintah, tanda seru, cerita, tanda titik, kan. Nah, kalau klausa tidak. Ini perbedaan antara klausa dan kalimat. Nih, cirinya yang lebih rinci saya ambil dari ruang guru juga. Terdiri dari dua kata atau lebih, mengandung subjek dan predikat, memiliki fungsi gramatika dalam kalimat. Di sini tidak memiliki intonasi akhir dan tanda baca. Di poin 4 inilah yang membedakan klausa dengan kalimat. Kemudian ini contoh-contoh klausa. Nih, klausa 1, klausa 2, ini kalimat. Contoh klausa 1, Naya senang membaca. Klausa 2, Tasya senang berolahraga. Menjadi sebuah kalimat, Naya senang membaca sedangkan Tasya senang berolahraga. Ini contoh klausa dalam kalimat majemuk. Kalimat majemuk artinya kalimat yang memiliki lebih dari satu klausa. Ini kan ada dua klausa. Dan di sini ada lagi klausa 1, klausa 2. Klausa 1, adik tidur. Klausa 2, ayah bekerja. Kalau dijadikan sebuah kalimat, adik tidur saat ayah bekerja. Ini satu klausa. Nah, kemudian beralih ke kalimat. Kalimat adalah gabungan beberapa kata yang sedikitnya mengandung subjek dan predikat. Kalimat bisa juga terbentuk dari gabungan frasa maupun klausa. Contoh seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi, kan? Kalimat diawali dengan huruf kapital, memiliki tanda baca dan juga intonasi akhir. Itu adalah kalimat dari huruf kapital sampai intonasi akhirnya. Ciri kalimat terbentuk dari ini, dari dua huruf juga. Ciri dari kalimat sudah kita bahas tadi. Mampu menyampaikan informasi tanpa harus ditambah dengan kalimat lain. Jadi kalimat itu sudah bisa dipahami
satu kalimat. Kemudian apa saja yang ada dalam bentuk kalimat? Dalam bentuk kalimat itu ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan, ada pelengkap. Subjek itu apa yang hendak dibicarakan. Kalau predikat, apa yang hendak dilakukan oleh subjek. Kalau objek, dikenai perbuatan atau perlakuan oleh subjek. Keterangan ada keterangan tempat, ada keterangan waktu. Kalau pelengkap itu melengkapi informasi dan struktur kata. Ini adalah unsur-unsur di dalam kalimat. Nah, itulah yang perlu kita ketahui dulu sebelum masuk ke kaidah kebahasaan teks diskusi, karena pemahaman tentang frasa, klausa, dan kalimat itu sangat berpengaruh terhadap penjelasan kaidah kebahasaan teks diskusi. Mari silakan kaidah kebahasaan teks diskusi. Yang pertama adalah penggunaan konjungsi. Nah, penggunaan konjungsi di sini atau kata hubung itu ada konjungsi, dia terkelompokkan menjadi 3. Ada konjungsi antar klausa. Klausa tadi sudah kita bahas ya kan. Nah, konjungsi antar klausa itu terbagi lagi. Ada konjungsi korelatif, digunakan untuk menghubungkan dua kata, frasa atau klausa yang memiliki kesetaraan. Ini contohnya korelatif. Katanya dua seperti ini kan, tidak hanya dia yang bisa membaca, tetapi saya juga bisa membaca. Kalimat ini merupakan kalimat menggunakan konjungsi korelatif dan antar klausa. Klausa satu, ya kan, sampai sini, kemudian klausa menggunakan baik, pun, jangankan, dan pun. Kemudian lagi selain konjungsi korelatif, ada juga konjungsi subordinatif. Ini masih konjungsi antar klausa ya. Konjungsi subordinatif menghubungkan dua kata, frasa, dan klausa yang memiliki status konjungsi bertingkat. Apa konjungsi bertingkat ini? Yakni dia menggunakan jika. Ini cirinya kan, kalau, sejak, ketika, karena, sehingga, bahwa, meskipun, walaupun, apabila. Kemudian konjungsi koordinatif, konjungsi yang setara ya kan, sama. Nah, di sini kata hubungnya apa saja? Terlebih lagi, di samping itu, oleh karena itu, berdasarkan, jadi, maka. Nah, konjungsi yang sering dipakai dalam teks diskusi, karena kita membahas tentang teks diskusi, adalah konjungsi namun, sedangkan kebalikannya bukan melainkan ini adalah konjungsi korelatif. Nah, selain konjungsi antar klausa, di dalam teks diskusi ada konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat, contoh konjungsi atau kata hubungnya apa? Namun, akan, tetapi, dengan demikian, padahal, bahkan, kemudian, selanjutnya. Nah, konjungsi antar kalimat menghubungkan kalimat satu dengan kalimat berikutnya. Yang C ini adalah konjungsi antar paragraf, menghubungkan paragraf pertama dengan paragraf selanjutnya dengan menggunakan kata apa? Terlebih lagi, di samping itu, oleh karena itu, berdasarkan, jadi, maka dari itu. Itulah konjungsi antar paragraf. Jadi penggunaan konjungsi tadi ada konjungsi antar klausa, kemudian konjungsi antar kalimat dan antar paragraf. Kemudian ini ada penggunaan kohesi leksikal dan kohesi gramatikal. Apa itu kohesi leksikal dan gramatikal? Perhatikan baik-baik. Kohesi leksikal itu kepaduan yang dicapai melalui pemilihan kata
atau istilah berbentuk pengulangan, sinonim persamaan kata ya kan, maupun antonim lawan kata. Nah, di sini ada dicontohkan. Di samping itu, salah satu keuntungan dari penggunaan telepon seluler di sekolah adalah telepon seluler dapat digunakan sebagai alat bantu. Di situ mengulang kata telepon seluler. Nah, bisa juga sinonim atau antonim. Kemudian yang kohesi gramatikal mencapai memakai aturan gramatikal, salah satunya berbentuk melalui kata rujukan. Apa itu kata rujukan? Misalnya ada kata hal ini, tersebut, mereka, nya. Nah, itu adalah kata-kata rujukan. Hal ini dapat mempermudah kita untuk memahami permasalahan tersebut. Nah, itu adalah kata rujukan ya kan? Nah, kemudian penggunaan modalitas jual beli ya, bukan yang dimaksud modalitas ini jual beli, tetapi modalitas itu merupakan kata yang menunjukkan sikap pembicara. Jika dalam teks diskusi ada argumen yang diutarakan, maka dengan adanya modalitas kita bisa mengetahui arah dan sikap pembicara itu seperti apa. Contoh kata modalitas antara lain harus, akan, ingin, mungkin. Itu adalah kata-kata dari penggunaan modalitas. Jadi bukan modal jual beli ya, tapi mengetahui arah pembicaraan. Kemudian menggunakan kalimat persuasif. Nah, di dalam teks diskusi menggunakan kalimat persuasif, dia bersifat mengajak, memengaruhi. Contoh katanya hendaknya, seharusnya, sebaiknya, jangan, ayo, marilah. Itu adalah contoh kata yang menunjukkan kalimat itu merupakan kalimat persuasif atau ajakan. Hendaknya belajar dengan sungguh-sungguh di masa pandemi kan. Seharusnya belajar dari rumah lebih baik. Jangan bermain-main atau menyepelekan pelajaran walaupun daring. Kemudian lagi yang kelima, keterhubungan kata dan kalimat. Nah, penyampaian pendapat dalam teks diskusi sebaiknya menggunakan kalimat yang efektif, tidak bertele-tele dan mudah dipahami. Dalam teks diskusi utarakan saja kalimatnya apa, tapi ingat jangan membanjir katanya, jangan bertele-tele dan mudah dipahami. Selain keterhubungan kata dan kalimat, di dalam kaidah kebahasaannya ada keterhubungan makna. Nah, keterhubungan kata dan kalimat yang kita bahas sebelumnya tadi sangat menentukan keterhubungan makna, sehingga pembaca dapat memahami pesan yang disampaikan dengan mudah, ya kan? Jika tidak bertele-tele, kalimatnya bagus, katanya bagus, maka maknanya akan sampai ke pembaca atau lawan bicara kita. Nah, kemudian yang terakhir adalah kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa ini kalimat yang ditulis dalam teks menggunakan bahasa yang tidak menjatuhkan atau menghakimi pihak tertentu. Dia bersifat netral, tidak provokatif, dan tidak mengundang kontroversi. Artinya dengan teks diskusi itu tidak ada menjatuhkan pihak satu atau pihak tertentu. Nah, inilah tadi yang bisa saya sampaikan tentang kaidah kebahasaan dalam teks diskusi. Ada 7 ya kan, ada penggunaan konjungsi, kemudian penggunaan kohesi leksikal dan gramatikal, penggunaan modalitas, menggunakan kalimat persuasif, keterhubungan kata dan kalimat, keterhubungan makna, dan kesantunan berbahasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.